Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel History Handy. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan ngebahas soal konflik perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel hingga Ahad ini, 5 April 2026. Masih terus memanas tanpa tanda-tanda mereda. Pertanyaan besar pun akhirnya muncul. Kapan perang di kawasan Teluk ini akan berakhir? Senior analis Indo-Pasifik Strategik atau Intelijen ISI, Fauzia Gustarina Cempaka Timur, mengungkapkan bahwa konflik bersenjata ini kini telah memasuki hari ke-35 sejak pertama kali pecah pada 28 Februari 2026. Ia menilai tren eskalasi perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel ini terus meningkat dari hari ke hari. Menurut Fauzia, dinamika konflik tidak lepas dari pernyataan-pernyataan politik yang memicu ketegangan, termasuk dari mantan Presiden AS Donald Trump. Trump disebut beberapa kali mengeluarkan ultimatum yang memperpanjang durasi dengan serangan militer. Terakhir, batas waktu serangan diperpanjang hingga 6 April 2026, yang berarti menjadi deadline krusial dalam perkembangan konflik ini. Di sisi Iran, tekanan datang dari besarnya kerugian yang telah dialami, baik korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan dan pabrik yang menunjang kebutuhan sipil. Kondisi ini dinilai membuat daya tahan Iran mulai mendekati batas krisisnya. Sementara itu, Amerika Serikat juga menghadapi tekanan politik domestik. Pemerintahan di bawah pengaruh Trump disebut akan menghadapi desakan dari parlemen terkait justifikasi keterlibatan AS dalam perang ini, yang berpotensi mempengaruhi keputusan strategis ke depannya. Dengan eskalasi yang terus meningkat dan tekanan dari berbagai sisi, masa depan perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel masih penuh ketidakpastian. Penembakan 2 pesawat militer AS oleh Iran menandai serangan yang sangat langka terhadap AS yang belum pernah terjadi selama lebih dari 20 tahun. Ini seakan menunjukkan Iran masih mampu membalas serangan, meskipun Presiden Trump menyatakan kemampuan Iran telah hancur total. Kini Iran bahkan membuat sayembara di TV nasional untuk menemukan pilot AS tersebut. Akankah serangan Iran ini mengendorkan tekanan Amerika? President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another great victory to America. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. Israelis and I, we know what a bold decision you took. President Trump, Donald, my dear friend, once again,
your decisive leadership brought another great victory to America. I salute you. We all do. Presiden Amerika Serikat mengancam akan terus menyerang hingga Iran kembali seperti ke zaman batu. Iya, pihak Iran menyatakan hal tersebut sebagai cerminan ketidaktahuan Amerika atas sejarah panjang bangsa Iran. Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait konflik dengan Iran. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan keras dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. That we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Melalui misinya di PBB, Iran menegaskan ancaman Trump tersebut mencerminkan ketidaktahuan AS, bukan kekuatan. Teheran pun menegaskan peradaban mereka berusia lebih dari 7.000 tahun. Jauh dibandingkan usia Amerika Serikat yang baru sekitar 250 tahun. Iran diketahui sebagai negara pencetak banyak cendekiawan yang berkontribusi pada peradaban manusia dan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Seperti apa sejarah panjang peradaban bangsa Iran? Iran berakar dari peradaban kuno bangsa Persia, di mana Cyrus Agung mendirikan kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, menguasai wilayah Asia Barat hingga Afrika Utara. Memasuki abad ke-7, wilayah Persia ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Kemudian di abad ke-16, dinasti Safawi menetapkan Syiah sebagai agama resmi di Persia. Pada tahun 1935, Persia resmi berubah nama menjadi Iran. Iran sendiri berarti tanah bangsa Arya. Kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Iya, sebagai balasan Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khazib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat.
Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. 2 hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Luyeh dan Provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sementara pasca klaim pasukan Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer, Presiden Donald Trump merilis melalui sosial media pribadinya pendaratan 2 pesawat militer HC-130 Combat King 2 yang mendarat di wilayah Timur Tengah. Dari rekaman video, nampak juga helikopter HH-060 Pave Hawk terbang rendah di wilayah Iran yang diduga kehadiran kedua pesawat tersebut dikaitkan dengan misi pencarian dan penyelamatan. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem Sabtu waktu setempat. Mereka menyerukan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, you know, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war
but not only against the war. We don't fear that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression. It is a war against civilians. And also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Penembakan 2 pesawat militer AS oleh Iran menandai serangan yang sangat langka terhadap AS yang belum pernah terjadi selama lebih dari 20 tahun. Ini seakan menunjukkan Iran masih mampu membalas serangan, meskipun Presiden Trump menyatakan kemampuan Iran telah hancur total. Kini Iran bahkan membuat sayembara di TV nasional untuk menemukan pilot AS tersebut. Akankah serangan Iran ini mengendorkan tekanan Amerika? Kita bahas bersama pakar politik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo PhD dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی Pasca Iran menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat, helikopter Black Hawk dan Hercules 130 terlihat melintas di langit Iran. Kedua pesawat tersebut diduga dikirim untuk membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh Iran. Sementara itu, media Tasnim Iran melaporkan operasi pencarian menggunakan helikopter Black Hawk dan Hercules 130 dilakukan untuk membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh oleh Angkatan Bersenjata Iran. Namun upaya tersebut diklaim gagal. Media yang mengutip seorang pejabat Amerika Serikat melaporkan klaim satu pilot telah diselamatkan hidup-hidup. Presiden Donald Trump menyampaikan pesan pasca yang optimis kepada bangsa Amerika di tengah laporan 2 pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh di atas wilayah Iran. Dalam pidatonya, Trump menyebut pada akhirnya kejahatan dan keburukan tidak akan menang. Menurut laporan media, pasukan khusus Amerika menyelamatkan salah satu dari 2 anggota militer tersebut. Sementara video beredar di media sosial menunjukkan pesawat Amerika Serikat terbang di atas Iran sebagai bagian dari misi pencarian. This Holy Week, I'm proud to join with Christians across the country and around the world to celebrate the most glorious miracle in all of time, the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. This Easter, millions of Christians all over the globe will be reminded that because of what Jesus did on the cross, all of us can live every day with hope in God's promise, knowing that in the end, evil and wickedness will not prevail. Meskipun Presiden Trump menyatakan kemampuan Iran telah hancur total. Kini Iran bahkan membuat sayembara di TV nasional untuk menemukan pilot AS tersebut. Akankah serangan Iran ini mengendorkan tekanan Amerika? Kita bahas bersama pakar politik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo PhD dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran.
Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. 2 hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Jadi begitu cuy soal bagaimana perang ini akan terus berlanjut dan berkecamuk. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terus ikuti channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya, supaya kalian tahu notifikasi terbaru setiap kita upload video atau berita terbaru. Sampai ketemu lagi di channel History Handy.